Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedang Dien. Masih bersama saya, Mbah Roto, dengan mengulas kembali pura-pura ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Apapun yang kita perbuat, yang kita kerjakan, baik berupa perbuatan atau ucapan dan segala sesuatunya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di mana-mana sekarang banyak sekali, hampir semuanya berbicara tentang agama. Lantas, dari manakah agama itu bersumber? Dari Allah katanya. Terus, di mana dan kapan kita telah bertemu dengan Allah? Kalau agama itu dari Allah, nah, di antara yang berbicara tentang agama termasuk diri saya sendiri, pastinya bertanggung jawab penuh dengan apa yang disampaikan. Jika kita berbicara tentang agama, tentunya kita mesti bisa menunjukkan jalannya dan apa saja komponen-komponen yang penting di dalam agama itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, agama itu bermula kapan kita mengenal akan Tuhan. Itulah yang disebut dengan agama. Artinya, orang yang berbicara tentang agama pastinya hanya satu, yaitu bagaimanakah cara dan jalannya agar bisa mengenal akan Tuhannya. Ini adalah berbicara tentang agama. Ibarat seorang tour guide. Contoh tour guide untuk wisata ke Bali misalkan saja. Seorang tour guide yang ini khusus untuk wisata Bali, pastinya dia akan banyak berbicara tentang keindahan atau apa saja yang ada di daerah Bali. Baik keindahannya, budayanya, masyarakatnya, jalan-jalannya, ataupun apa saja. Ketika seorang tour guide ini tanya, dari mana dia dapat bercerita tentang Bali? Seorang tour guide ini dengan mudahnya menjawabnya, saya bolak-balik ke Bali, saya sering ke sana, sering mengajak. Kalau mau, ayo saya ajak. Nah, itu bahasa tour guide. Artinya, orang yang berbicara tentang agama, pastinya dia hanya berbicara tentang bagaimanakah caranya mengenal akan Tuhannya, bukan yang lainnya. Karena agama itu bermula dari kapan kita mengenal akan Tuhan. Nah, ketika kita telah mengenal akan Tuhan, barulah yang kita kerjakan telah disertai dengan Tuhan,
yang disebut dengan ajaran ataupun apa saja yang bersumber daripada Tuhan itu sendiri, hukum-hukum yang turun dari Tuhan, itulah yang disebut dengan agama. Ibaratnya itu ketika seseorang yang telah hafal dengan suatu daerah, contohnya Monas, dan dia akan sering sekali berbicara tentang Monas, isinya Monas, keindahan Monas, ataupun apa saja komponen yang ada di dalam Monas tersebut. Ketika kita tanya, pastinya dia akan lebih mudah untuk menjawabnya, yaitu di samping dengan menjelaskannya yang telah dilihatnya, tentunya dia bisa juga mengantarkan sampai ke daerah Monas tersebut. Begitu juga dalam kita menyampaikan suatu ajaran yang disebut agama, tentunya karena agama itu bermula daripada kapan kita mengenal akan Allah Ta'ala, tentunya agama itu tidak keluar dari bagaimana cara kita mengenal akan Tuhan, bagaimana jalannya, caranya, rukun syaratnya, dengan apa kita kesana pakai kendaraannya, kemudian alamatnya, itu mesti harus kita sampaikan dengan tepat dan pasti, karena agama itu mutlak, Tuhan itu mutlak. Maka yang mutlak itu pastinya konkret dan ilmiah. Maka jalannya menuju Tuhan itu pastinya ilmiun wa amaliyun, agar bisa dibuktikan secara empiris, hakul yakin. Nah, artinya yang berbicara agama itu tentunya orang yang hanya menyampaikan tentang bagaimanakah caranya untuk bisa mengenalkan kehadiran Tuhan itu sendiri. Jadi utamakan ini dulu, ini adalah soko guru, fondasi awal. Sebagaimana di dalam rukun suatu agama, yaitu rukun Islam, yang fondasi awal itu adalah tentang bersyahadat. Yang bersyahadat itu mestinya ada yang disaksikan. Artinya mengenal dulu, ketemu dulu, baru bisa bersaksi akan Tuhan. Setelah ketemu bersaksi, pastinya bisa berzikir akan Tuhan, mengingat akan Tuhan, baru bisa mengerjakan sholat, baru bisa mengerjakan zakat, baru bisa mengerjakan bagaimana cara berpuasa, ataupun bagaimana cara manusia naik ke dalam Baitullah, atau yang disebut dengan haji. Nah, ini tentunya seorang yang menyampaikan agama itu wajib bisa menunjukkan jalannya, alamatnya, kendaraannya dalam menuju kepada Tuhannya. Ibarat orang yang telah sampai di Monas, tentunya dia akan menunjukkan jalannya, alamatnya, terus kendaraannya harus pakai apa. Itu seorang yang telah hafal Monas, dan dia kalau bercerita tentang Monas, karena dia telah sampai di Monas, dan dia bisa menunjukkan jalan dan alamatnya dengan tepat. Begitu juga orang yang berbicara tentang agama. Ini bukan agama dalam karung, ini adalah agama yang sangat tinggi, yang ilmiun wa amaliyun, ya'lu wala yuflah alai, sangat tinggi, tidak tolak bandingnya. Jadi berbicara tentang agama itu pasti berbicara tentang bagaimana caranya, kendaraannya, adaptasinya di dalam menuju Allah Ta'ala. Jadi ini dulu diutamakan, jangan langsung ke baik, buruk, halal, haram, bid'ah, dan lain sebagainya, sedangkan Tuhannya tidak kenal. Nah,
agama yang turun dari Allah itu tentunya adalah agama yang mutlak, agama yang kodim, yang dibawa oleh seorang utusan. Sedangkan utusan itu hidup pada suatu zaman yang dipengaruhi oleh eksistensi zamannya masing-masing. Jadi di alam dunia ini sebutan agama itu boleh berbeda-beda. Ada Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam, itu nama di dalam dunia. Sedangkan agama yang turun pada sebuah itu adalah agama yang kodim, agama yang mutlak, agama yang dibawa oleh seorang utusannya. Jadi agama yang mutlak dan kodim itu pastinya agama ini dibawa oleh seorang utusan, yaitu Rasulun anfusikum, di zamanmu sendiri. Jadi agama ini yang membawa adalah seorang rasul. Sedangkan kita di zaman ini pastinya harus ada rasul, harus ada utusan yang membawa agama itu. Yang dahulu di 1400 yang lalu itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian sebelumnya itu Nabi Isa. Kemudian sebelumnya lagi adalah nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan ini adalah akhir zaman. Yang akhir zaman ini tentunya setiap zaman itu ada seorang utusan. Hanya saja sebutannya bukan nabi. Sebutan rasul di zaman akhir zaman adalah waliya mursida atau ulil amri minkum. Yang seorang utusan di akhir zaman ini membawa agama Islam. Tapi agama Islam ini bukan Islam yang ada di alam dunia, tapi Islam yang makom di alam kodim. Yang ini tidak bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu, tetapi agama ini turun dibawa oleh seorang rasul utusan menjadi baharu karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Makanya agama Islam yang kodim, makom, Islam itu makom, yang kodim dibawa oleh seorang utusan Nabi. Misalkan dibawa oleh Nabi Musa, disebut dengan agama Yahudi. Atau agama Islam yang kodim, yang makom, turun dibawakan oleh Nabi Isa di alam dunia disebut dengan Nasrani. Sedangkan Nabi Muhammad membawa ajaran agama Islam yang makom di alam kodim, turun ke alam dunia tetap menjadi agama yang Islam. Akan tetapi lambat laun Islam agama yang di dunia ini pun menjadi relatif, akhirnya menjadi sebatas merek saja. Jadi agama yang turun daripada sisi Tuhan pastinya agama ini dibawa oleh seorang utusan, bukan agama yang didapat oleh pengetahuan akal literasi panca indera saja, atau kita mendengarkan saja sehingga yang disampaikan hanya tentang baik buruk halal haram atau bid'ah atau sesat atau tidak sesat. Nah, ini padahal agama itu turun daripada Tuhan itu sama. Nggak mungkin Tuhan itu menyalahkan agama yang turun dari sisinya. Nggak mungkin kita agama Islam yang merasa benar kemudian menyalahkan agama-agama yang lainnya, sedangkan agama yang lain itu turun daripada utusannya di zamannya, yang itu bersumber daripada Tuhan. Nah, itu dia. Nah, dengan begitu agama yang mutlak adalah agama yang kodim, Islam yang mutlak adalah Islam yang kodim. Jadi agama Islam ini mestinya tidak terpengaruhi oleh ruang dan waktu, dan juga tidak bisa dipengaruhi oleh eksistensi zaman. Ini akan selalu relevansi di dalam setiap zamannya, walaupun dengan sebutan apa saja, tetapi ini adalah tentang agama makom, yaitu Islam. Sebagaimana itu ayat, inna dina inda wahil Islam. Sebaik-baik agama di sebelah adalah agama Islam, tapi ini adalah Islam yang makom, bukan Islam sekedar merek. Demikian yang kami sampaikan kali ini.
Ini adalah tentang seorang yang menyampaikan agama, tetapi tidak tahu agama ini dari mana sumbernya. Sedangkan jika sumber agama ini daripada Rasul, apakah kau kenal Rasul? Apakah kau kenal Rasul di zaman yang 1400 yang lalu? Ataukah kita mengenal suatu agama ini dari seorang Rasul di zaman kita sendiri, yang sebutannya ulil amri minkum, atau al ulama warasul anbiya, atau kerasulannya disebut dengan waliya mursyidah. Demikian yang kami sebutkan kali ini. Beragamalah dengan agama yang kodim, Islam yang kodim, Nasrani yang kodim, Hindu yang kodim, ataupun Buddha yang kodim. Inilah agama yang rahmatal alamin, agama yang tidak terkotak-kotak, yang ini adalah turun daripada yang maha mutlak. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Khotim Nusantara. Salam kebahagiaan agama tauhid, salam kerukunan agama beragama, salam taklim marifat, illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.